Selamat malam mahasiswa yang masih selalu bersemangat untuk kuliah walaupun sudah malam lah ya. Wah, luar biasa Anda semua. Terima kasih uh, untuk kerelaannya ya mau tetap ikut kuliah online walaupun saya tahu banyak hal-hal yang memang um, banyak memberatkan kita ya dalam hal mungkin Anda harus nyiapin kuota yang jelas dan itu Iya, juga Pak. nggak mudah ya. Biasanya kuota mungkin sebulan bisa 1, 2, 3, 4, 5 giga. Nah sekarang harus sampai berapa? Sampai 30 giga. Malah mungkin ada yang beli sampai unlimited gitu ya. Nah Iya, itu Pak. berarti keseriusan Anda untuk mau tetap ya, ikut ikut apa namanya ya ini bentuk bentuk apa namanya perang. Ya, Walaupun kondisi di luar seperti itu, ya kita tahu himbauan dari pemerintah itu belajar di rumah, bekerja di rumah, ya dengan segala cara supaya kita bisa peroleh hal itu semua kan kita yaitu dengan cara online. Nah kalau online pasti butuh yang namanya ya yang namanya kuota sinyal untuk peroleh sinyal. Jadi ini yang sedang laris saat ini yaitu yang pertama ya pastinya yaitu kuota itu semakin ramai orang butuh. ya. Yang kedua itu adalah ya alat-alat untuk Masker. iya alat-alat untuk kesehatan, masker dan sebagainya. Ya, jadi itu. Nah, langsung saja saya akan mulai untuk malam hari ini yang akan kita bahas yaitu nah mengenai laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang akan saya bahas yaitu mengenai laporan keuangan kos produksi. Masih ingatkah minggu lalu bahwa untuk laporan kos produksi ini eh, terdiri dari berbagai unsur yang pasti unsur-unsur yang ada di dalamnya ini itu merupakan unsur-unsur yang utama yang pasti digunakan dalam kegiatan produksi. Nah, ini contohnya, ya. Ini contohnya. Lalu yang akan saya jelaskan yaitu eh, ini kan kemarin sudah ya. Lalu ini untuk laba ruginya juga sudah. Jadi hasil dari yang saya blok ini ya, kos barang manufakturan atau yang disebut dengan biaya produksi, di mana biaya produksi itu biaya yang mengurangi, ya pastinya, yang mengurangi dari penjualan itu sendiri, itu diperoleh dari laporan produksi, yaitu ini. Di mana laporan produksi itu terdapat bermacam-macam. Satu, ada persediaan. Dua, ada biaya-biaya tenaga kerja. Tiga, ada biaya overhead. Nah, tapi ini sudah saya jelaskan minggu lalu. Saya hanya melanjutkan saja, yaitu mengkaitkan dengan pencatatan pada jurnal penutupan kos produksi. Nah, jadi ini apa namanya jurnal penutupannya. Di dalam kegiatan produksi itu pasti ada yang namanya persediaan, betul ya? Yaitu persediaan bahan baku, itu yang utama. Tanpa adanya persediaan bahan baku, maka kegiatan produksi itu juga tidak dapat untuk dilaksanakan, tidak dapat untuk dikerjakan. Nah, ceritanya di sini
diminta untuk membuat jurnal penutupan. Yang pertama, berkaitan dengan barang dalam proses, atau nama barangnya ini disebut tegel. Tegel itu nama lainnya apa ya? Tegel. Keramik ya. Keramik ya, oke. Tegel itu namanya keramik. Nah, jadi ketika begini, sebelum proses itu berjalan, pasti membutuhkan yang namanya persediaan bahan baku. Di laporan kos produksi, ini bisa kita lihat bahwa pada tanggal 1 Januari, berarti ini persediaan awal, ternyata persediaan tegel atau persediaan barang dalam proses itu ternyata masih ada. Sehingga ketika mau melakukan kegiatan, ketika mau melakukan proses produksi, perusahaan itu masih memiliki persediaan dalam proses. Paham enggak yang saya ucapkan ini? Jadi ketika produksi itu mau jalan, itu ada bahan-bahan, ada persediaan yang masih berada di, misalkan masih berada di mesin. Nah, sebesar 2.450.000. Tetapi ketika mau mengolah, perusahaan itu masih kurang. Maka perlu ditambah persediaannya. Nah, lalu di sini untuk persediaan semen dan pasir yang masih mentah tanggal 1 Januari ternyata terdapat 4.200.000. Delalah kok masih kurang. Maka perusahaan itu melakukan pembelian semen dan pasir. Jadi persediaan semen dan pasir tanggal 1 Januari ini disebut persediaan awal. Lalu ditambah pembelian semen dan pasir. Sehingga total bahan baku yang tersedia untuk diproses sebesar 17.600.000. Nah, kedua bahan ini yang dimasukkan ke dalam jurnal penutup untuk tegel dalam proses. Jadi pencatatannya, tegel dalam proses 17.600.000 masuk debit, persediaan awal semen dan pasir masuk kredit 4.200.000, kemudian pembelian semen dan pasir masuk kredit 13.400.000. Bapak yang tadi 2.450.000 nggak dimasukkan. Enggak. Kenapa kok nggak dimasukkan? Ya karena itu sudah masuk ke dalam tegel dalam proses. Jadi untuk yang A ini merupakan tambahan. Oke. Jadi sekarang kalau ditotal semua tegel dalam proses berarti berjumlah 17.600 ditambah 2.450.000. Nah, itu nanti bisa dihitung sendiri ya. Itu penjelasan yang pertama. Untuk yang kedua, mencatat persediaan akhir semen dan pasir. Nominalnya 3.800.000 masuk debit. Nah, perbedaannya dengan yang di atas. Sekarang, persediaan awal. Yang B, persediaan akhir. Ketika perusahaan memproses, ketika perusahaan itu mengerjakan, bekerja,
memproses tegel itu tadi, ternyata masih ada sisa bahan mentah. Nah, sisa bahan mentah itu ya pastinya dijadikan sebagai persediaan bahan mentah yang disebut persediaan akhir. Nilainya berapa? 380. Nah, bisa dilihat pada bagian laporan di sini bahwa persediaan semen dan pasir 31 Desember. Berarti ini persediaan akhir. Nilainya 380. Berarti yang dipakai berapa? Nah, ini 13.800. Itu yang dipakai. Oke. Jadi ini yang dipakai hasil dari penjumlahan persediaan semen awal dan pembelian. Yang dipakai ternyata 13.800. Kebanyakan kalau makainya 17.600 kebanyakan. Nah, jadi dikurangi 38 kemudian ini ya. Nah, untuk persyaratan jurnalnya persediaan akhir semen dan pasir pada tegel dalam proses. Selanjutnya yang C. Tegel dalam proses sebesar 7.490 pada tenaga kerja langsung. Nah, untuk mengerjakan itu semua membutuhkan biaya tenaga kerja langsung sebesar 7.490.000. Nah, ini memerlukan sekian. Lalu untuk melakukan kegiatan proses produksi tersebut membutuhkan yang namanya BOP atau biaya overhead pabrik. Di mana biaya overhead pabrik ini totalnya adalah 6.074.000 masuk debit dan diperoleh secara rinci mulai dari ada gaji pengawas pabrik, depresiasi bangunan, depresiasi mesin, pemakaian bahan penolong, listrik dan air, asuransi pabrik, macam-macam pabrik. Nah, itu juga kita bisa lihat pada laporan kos produksi bahwa overhead pabrik itu diperoleh dari bagian ini. Dan semuanya itu totalnya sebesar 6.074.000. Nah, sampai di sini apakah bisa dipahami? Bisa. Apa Sinta? Bisa, Pak. Oke, ya. Bisa dipahami ya. Fatur? Ya, Pak, sudah. Oke, Mas. Mantap sekali. Nan? Bisa, Pak. Gimana? Sudah paham? Anda? Sudah. Oke, ya. Nah, jadi ini contoh jurnal penutupan yang berkaitan dengan laporan kos produksi itu tadi. Yang slide berikutnya ini ternyata ada tambahan, yaitu ketika semuanya itu sudah masuk ke dalam tegel dalam proses, nah maka ini yang E. Tadi kelanjutannya yang D. Ini lanjutannya ini ya. Jadi yang D ini baru memunculkan biaya overhead pabriknya. Kemudian dimasukkan ke dalam tegel dalam proses. Nah, maka pencatatan jurnalnya tegel dalam proses pada overhead pabrik. Seperti ini. Lalu untuk pencatatan persediaan tegel yang sudah jadi, semuanya ketika dihitung, dijumlahkan, ya sesuai juga dengan laporan yang ada di sini, bahwa tegel yang sudah jadi itu nilainya sebesar 27.714.000.
Dan ini sudah dikurangi persediaan tegel dalam proses 31 Desember. Nah, ternyata ada satu kondisi di mana perusahaan itu memiliki persediaan dalam proses yang yang masih disisakan. Jadi ketika proses pengolahan produksi itu berjalan, ternyata pada tanggal 31 Desember itu ada barang yang masih dalam proses pengerjaan. Besarannya berapa? 2.100.000. Nah, kalau masih ada di situ, ya berarti itu sisa barang yang sudah jadi. Nah, yang sudah jadi itu 27 juta. Ini ya, 27 juta. Dan nominal 27 juta ini merupakan nominal yang masuk ke dalam biaya produksi. Oke. Selanjutnya yang slide berikutnya. Nah, mungkin ini kalau dilihat itu wah, ribet sekali Pak. Oh iya, muter-muter garisnya ya. Tapi kalau kita sudah pahami nanti akan lebih mudah. Jadi begini. Jadi ini merupakan aliran biaya perusahaan manufaktur. Yang namanya aliran itu ya berarti semacam arah. Nah, kalau kita sudah memahami yang namanya arah, ya pastinya akan lebih enak kelihatan. Mulai dari yang pertama. Kalau yang masuk di sisi sebelah kiri ini merupakan sisi debit, kalau yang sebelah kanan ini merupakan kredit, atau kiri ini masuk, kanan ini yang keluar, gitu ya. Untuk yang persediaan pasir atau semen, pasir dan semen juga boleh. 4.200.000 ini merupakan persediaan awal pasir atau semen, di mana 4.200.000 ini langsung dikeluarkan untuk dipindahkan ke dalam proses, ya. Jadi dipindahkan ke dalam proses. Kok dipindahkan pada baris yang kedua? Iya. Kenapa? Karena baris yang pertama ternyata perusahaan itu masih ada persediaan dalam proses. Nah, dapatnya dari mana ini Pak? Periode bulan lalu menyisakan 2.450.000. Jadi ini nantinya akan ditambahkan. Oke, ini persediaan awal. Ternyata untuk memproduksi 2 juta tambah 4 juta ini kurang. Maka perusahaan itu melakukan pembelian bahan baku lagi, yaitu pembelian pasir dan semen. 13.400.000. Dikeluarkanlah semuanya itu masuk ke dalam proses. Sini ya. Untuk masuk ke dalam proses. Nah, selanjutnya apakah jumlah 2 juta tambah 4 juta tambah 13 juta ini sudah cukup? Delalah ini. Delalah kok terlalu banyak. Karena terlalu banyak, maka dikeluarkanlah bahan baku 3.800.000. Nah, jadi 3.800.000 ini dikeluarkan untuk masuk kembali ke persediaan bahan baku. Nah, jadi macam itu. Oke. Sampai sini pastinya kalian sudah bisa membaca ya. Sudah bisa enak ya. Nah, lalu untuk mengolah 2 juta tambah 4 juta tambah 13 juta dikurangi 38 ya, berarti 2 tambah 4, 6 tambah 10, 16, sekitar 16-an gitu ya. 16, 17, 50 membutuhkan tenaga kerja langsung. Besarannya berapa? 7.409.000. Nah, jadi tenaga kerja langsung ini masuk ke dalam proses 7.490.000. Oke. Jadi ini tenaga kerja ini. Ditambah
ternyata membutuhkan yang namanya overhead pabrik. Di mana overhead pabrik itu tadi ya ada mulai dari biaya apa tadi, gaji pengawas sampai biaya lain-lain, ya macam-macam. Totalnya 6.074.000. Ini masuk ke dalam proses. Nah, kesemuanya ini diproses dan total dari semuanya ini dikurangi saldo. Maksudnya saldo di bawah ini adalah setelah selesai melakukan kegiatan produksi itu ternyata sisa 2.100.000. Jadi 2.100.000 ini adalah produk yang belum jadi. Ya, masih setengah jadi. Nah, yang jadi besarannya berapa? Yang jadi itu besarannya 27.714. Ini yang sudah jadi. Sehingga dipindahkan ke persediaan tegel jadi atau persediaan barang jadi. Di mana sebelumnya ternyata perusahaan memiliki 7.800.000 jumlah persediaan yang sudah jadi. Ini di total. Ketika dijual, ternyata yang laku besarnya 30.214. Oke. Jadi yang laku 30.214. Nah, ini bisa ditunjukkan di kos barang terjual. Berarti karena lakunya hanya 30 juta. Ini kalau 7,8 tambah 27,7 bukan berarti kan 35. Betul ya, 35 jutaan. Berarti kan masih menyisakan 5.300. Nah, jadi saldo di sini merupakan sisa persediaan barang jadi atau sisa persediaan tegel jadi. Gitu cara bacanya. Nah, lebih mudah ya sekarang ya. Ya. Oke. Ini yang disebut dengan aliran sebuah biaya. Memang dibuat seperti ini tuh supaya kita bacanya itu lebih asik ya, karena berwarna-warni juga gitu. Ya kalau bacanya sudah enakan ya pasti mudah, kalau belum ya pastinya bingung. Gitu. Nah, untuk yang berikutnya, kalau bagian ini khusus analisis akun barang dalam proses. Kenapa? Ya karena ketika mengerjakan proses barang tersebut banyak biaya-biaya yang masuk di dalamnya, ya. Antara lain ada ya pastinya saldo awal, tegel dalam proses, kemudian ada bahan baku, kemudian ada tenaga kerja langsung, kemudian ada overhead. Nah, untuk pemakaian bahan baku di sini diperoleh dari 4.200.000 ini dari persediaan awal ditambah pembelian bahan baku 13.400.000. Dan masih ini kalau di total 17.100.000 dikurangi 3.800.000, berarti kan tidak semua bahan baku digunakan seperti itu. Nah, lalu semuanya di total dikurangi saldo. Saldo di sini merupakan persediaan yang masih tersisa di dalam mesin. Nah, saya anggap kayak gitu aja biar mudah. Nah, atau persediaan yang masih setengah jadi. Nah, yang jadi berapa? Yang jadi itu 27.714.000.
214 ini sudah jadi. Dan yang 27.714 ini yang masuk ke dalam biaya produksi atau tadi barang yang sudah jadi. Maka ini yang disebut dengan cost barang manufaktura. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Oke, jadi begitu untuk cerita di malam hari ini. Untuk selanjutnya, ya silakan. Bila ada yang mau bertanya. Monggo. Nah, saya buka. Untuk ruang pertanyaan, apakah sudah bisa dipahami, Nanda? Sudah, Pak. Sudah apa susah? Nah, pertanyaannya apakah kita harus membuat seperti itu juga, Pak? Pertanyaan kan seperti itu. Nah, dalam akuntansi biaya, yang terpenting kita memahami alur biayanya seperti apa. Karena dalam perusahaan, ya perusahaan-perusahaan besar itu sudah jelas ada flowchart-nya. Sudah ada aliran biayanya itu seperti apa. Ya, kalau misalkan kita yang mungkin di lingkungan kita itu ada beberapa banyak perusahaan home industry ya. Kan di sini banyak perusahaan home industry banyak yang belum menerapkan hal ini. Nah, kita bisa memberikan solusi, kita bisa memberikan sebuah contoh untuk bagaimana sih menghitung biaya yang sebenarnya, bagaimana cara kita bisa menghitung supaya ketika produk itu dijual, itu harganya benar-benar bisa maksimal. Karena apa? Kasus yang terjadi, terutama untuk perusahaan-perusahaan home industry, ketika saya tanya, kok bisa dijual dengan harga sekian, itu dasarnya dari mana? Nah, terkadang masih ya ini nggak paham atau ya asal aja mungkin ya udah toh pengennya segitu gitu kan. Tapi kalau misalkan kita menjualnya itu didasarkan atau berdasarkan yang namanya hasil dari harga pokok produksi, nah itu berarti kita bisa mengetahui secara tepat berapa harga produk yang dijual ini, seperti itu. Ya, tapi ini ya perlu banyak latihan juga ya, banyak latihan juga. Karena untuk mengumpulkan biaya-biaya, terutama biaya produksi itu ternyata nggak mudah. Kenapa saya katakan nggak mudah? Ya karena ada biaya-biaya yang sifatnya itu nggak pasti. Nah, contoh kalau misalkan perusahaan apa? Di sini ada perusahaan di daerah Bodorio itu ada perusahaan tahu, ada perusahaan tempe. Nah, kemudian ada perusahaan makanan lainnya. Ketika membeli bahan baku, kalau bahan utama, contohnya kayak pembuatan tahu, bahan utamanya itu berupa kedelai, ya. Kemudian diolah, digiling dan sebagainya, menghasilkan tahu atau menghasilkan tempe. Nah, mungkin pemilik perusahaan itu ingin berinovasi supaya tahunya itu bisa langsung siap makan, maka harus ditambah dengan yang namanya bumbu. Antara lain ada mungkin bawang putih dan sebagainya. Nah, ketika membeli bawang putih tersebut, mungkin belinya sekilo gitu. Tapi ketika
ketika mengolah jadi tahu asin, bawangnya tidak semua itu dipakai. Ya kan mungkin dipakai ya 3/4 saja atau dipakai setengah saja. Ya sebenarnya itu juga masuk ke dalam barang dalam proses atau persediaan bahan mentah. Kemudian juga membutuhkan namanya biaya listrik. Ketika melakukan kegiatan produksi di malam hari, pasti membutuhkan biaya listrik. Nah, terkadang untuk perhitungannya sekarang, biaya listrik yang digunakan dalam home industry itu biasanya menggunakan ya listrik digabung sama rumah. Kalau home industry kan biasanya rumah pribadi digabung sama ya kegiatan produksinya di dalamnya itu. Nah, kan untuk biaya listrik. Dia digunakan untuk kegiatan produksi juga untuk kegiatan rumah tangga. Nah, itu kan agak susah untuk membagi berapa besar biaya listrik yang digunakan. Juga biaya air. Nah, ini juga sulit untuk ngitungnya. Dia bagusnya juga seperti apa? Kalau misalkan home industry itu yang untuk rumah pribadi itu ngitungnya sendiri, untuk rumah kegiatan produksi juga ngitungnya sendiri. Maka itu akan mudah. Jadi ini merupakan tantangan. Ya kalau misalkan kedepannya nanti, ya semoga endemik dari virus COVID-19 ini bulan depan harapan saya selesai semua, bersih semua, sehat semua. Jadi bulan depan kita bisa kumpul lagi. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Untuk kita akan studi keluar, yaitu ke perusahaan-perusahaan. Untuk ya itu secara real, secara detail mengenai akuntansi biaya. Oke. Jadi seperti itu. Ini tadi pertanyaan dari siapa ya? Jadi bertanya ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi itu yang bisa saya jelaskan untuk malam hari ini. Mau menyampaikan sesuatu mungkin atau unek-unek sesuatu mungkin, silakan. Ada? Belum ada? Oke. Bila belum ada, cukup ya. Jangan lupa untuk selalu presensi di Siakat sebagai bentuk bukti bahwa Anda mengikuti perkuliahan. Dan selain itu juga akan saya upload video ini di Siakat. Jangan lupa kasih penilaian juga gitu ya. Dan siapa ya yang ada yang lupa. Jadi di Siakat itu kalau misalkan kalian misalkan tulis materi atau di sana ada link video YouTube, itu bisa dikasih tulisan di komentar, Pak Hadir atau terima kasih Pak atau apalah, silakan terserah. Sebagai bukti presensi. Begitu ya? Ya Pak. Ya. Oke. Ya Pak. Terima kasih untuk perhatiannya untuk malam hari ini. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Ya Pak. Ya. Oke, selamat malam semuanya. Malam.